Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Furqon. Pada kali ini saya akan menjawab request dari salah satu rekan trader kita ya. Namun kali ini saya mencoba pakai mikrofon ya. Bagaimana suaranya, apa jelas atau tidak, silakan kawan-kawan bisa komentar saja ya. Oke, ini ya. Ada request dari Destria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dinda. Bang, kalau bisa minta buat video YouTube untuk pembelajaran market ambigu. Tidak jelas mau naik atau mau turun Bang. Dan cara mengetahuinya Bang. Contoh sekarang ini di pair GBP USD. Agak susah lihat market nih. Kelihatannya sudah break, malah turun jauh, kemudian naik kembali pusing. Oke gitu, ini katanya ya. Oke, kita langsung saja lihat di GBP USD. Oke, sebenarnya ini ya, ada jawaban yang sangat simpel ya. Jawaban yang sangat simpel ketika teman-teman tidak bisa membaca pergerakan market, maka kawan-kawan lebih baik tidak melakukan entry itu ya. Jika bingung baca pergerakannya ini mau naik apa mau turun nih. Oke itu. Tapi itu ada sebuah pertanyaan. Pertama, apakah memang sudah mempelajari pergerakan market ya bagi teman-teman semuanya, khususnya yang menonton video ini. Apakah teman-teman sudah mempelajari structure marketnya, pergerakan marketnya bagaimana? Kalau sudah dipelajari dan kelihatannya memang benar-benar pergerakannya tidak jelas, maka lebih baik tidak entry itu ya. Namun yang jadi pertanyaan yang kedua, apakah ini memang belum mendalami ya, belum mendalami dari pergerakan market itu sendiri itu ya. Kalau tidak mendalami dan tidak menguasai, mungkin harus lebih mempelajari lagi itu jawabannya. Yang pertama, jawabannya ketika melihat market bingung apakah ini naik atau turun atau bagaimana. Nah, itu jawabannya jangan entry, dengan catatan jika kawan-kawan sudah mendalami, menguasai atau bisa membaca pergerakan market itu sendiri dan menguasai structure market. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bingung jika teman-teman ini mau naik apa mau turun nih. Bingungnya karena belum mendalami itu ya. Belum mendalami. Kalau belum mendalami, silakan teman-teman mendalami dulu apa yang dijelaskan ya. Teorinya bagaimana, structure marketnya bagaimana, cara entry-nya bagaimana, apakah ini market potensi naik atau turun bagaimana itu ya. Oke, kita langsung saja di pair GBP USD. Ini bukan ya, ini sebagai pembelajaran buat kita semuanya, khususnya bagi yang menonton video ini. Ini ya. Ini solusi bagi kawan-kawan yang belum memahami ya. Belum memahami pergerakan market itu, apakah ini potensi naik atau turun. Oke. Yang dikatakan mau naik atau turun, saya asumsikan begini. Pertama, kawan-kawan harus mengetahui dulu tren market itu seperti apa. Nah, kalau trennya naik, kawan-kawan semuanya, ini seperti ini trennya. Ya. Oke. Ini contoh kasus seperti ini. Gak mungkin market itu langsung naik bread. Oh, itu gak mungkin seperti itu. Kalaupun naik seperti itu, pasti ada yang namanya koreksi. Ya. Walaupun ada naik seperti koreksi, naik lagi itu seperti itu. Nah, ketika contoh kasus seperti ini yang dinamakan dengan tren naik kawan-kawan semuanya. Nah, adapun momentum yang sangat cocok untuk entry yaitu ketika koreksi ini berakhir. Sebentar. Saya beri contoh. Yang hitam itu disebut momentum. Yang ini disebutnya koreksi. Oke, ini pergerakan market itu seperti ini. Ini yang dinamakan dengan momentum.
ya, ini yang dinamakan dengan momentum, ini dinamakan dengan koreksi. Nah, ini momentum, koreksi yang hijau, ini momentumnya seperti ini. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi pergerakan market itu seperti ini. Seperti itu ya, selalu seperti itu. Misal ada koreksi lagi. Ini jika trennya melanjutkan. Selanjutnya tren akan naik lagi, gitu ya. Ini momentum atau yang panjangnya ya. Ini koreksi, ini momentumnya. Nah, lalu di mana kita melakukan entry-nya, gitu ya. Saya langsung saja ke pembahasan di mana entry-nya. Entry-nya ini secara teori ya, secara teori entry-nya ketika koreksi ini berakhir. Nah, koreksi berakhir, kita bisa melakukan entry buy seperti itu. Ya. Selanjutnya lagi ketika koreksi ini berakhir, maka kita bisa melakukan entry buy di sana. Oke. Itu ya kawan-kawan semuanya. Oke, adapun contoh kasus ini dalam GBP USD. Kita lihat di sini structure marketnya. Ya, kawan-kawan semua, ini trennya turun, sudah jelas. Ya, ini sudah jelas. Ya. Turun lagi. Dia membuat sebuah support dan resisten terus menurun. Kalau teman-teman belum paham support dan resisten, sudah saya bikin ya di video sebelumnya mengenai support dan resisten. Silakan teman-teman bisa dipelajari atau nanti saya akan sertakan link di deskripsi ya. Ini naik, turun lagi. Tuh. Jadi ini trennya turun. Structure market kalau turun ini begini. Nah, ini area resisten, turun lagi, supportnya turun terus ke bawah. Nah, ini saya sedikit ya, ini resisten, ini support. Nah, ini support, ya. Lalu naik lagi, seperti itu, lalu turun. Nah, ini dinamakan dengan tren turun seperti ini, teman-teman semuanya. Ini structure marketnya, pergerakan market sedang mengalami penurunan. Ini contoh yang terjadi saat ini untuk market GBP USD, kawan-kawan semuanya. Kalau kawan-kawan mempelajari teori pembelajaran di mahirforex.com ya, yang ini yang tutorial video premium, mungkin teman-teman sudah memahami cara entry-nya, termasuk ini dari Dextria ya. Ini sudah sebagai member yang sudah mempelajari dari tutorial video ini. Ya, mungkin ada sedikit pertanyaan kali ini. Nah, selanjutnya begini. Bisa ditarik trendline. Setelah itu, mungkin yang dimaksud dari Dextria ya saat ini, yaitu harga dia sudah menembus area resisten. Ini sudah ditembus area resisten dan ternyata market itu pergerakannya naik, kawan-kawan semuanya. Naik ya, setelah berhasil ditembus ya. Dari awalnya tren turun seperti ini, kawan-kawan semuanya, ternyata membuat sebuah penaikan seperti ini, menembus di area resisten. Nah, ini resisten ya. Menembus di area resisten, lalu dia melanjutkan tren naiknya. Ya, jadi ini namanya reversal, pergantian dari tren turun ke tren naik gitu. Nah, contoh seperti ini naik cukup tinggi. Mungkin kalau entry di sini, ini naik cukup tinggi, lalu terjun lagi cukup kencang, teman-teman semuanya. Nah, ini kalau kondisinya entry di sini, ya, yang saya tandai di sini. Kalau entry di area hijau ini, mungkin teman-teman setelah naik belum sempat take profit, sudah turun lagi. Oke, itu mungkin
terkadang membuat bingung. Oh, ini apa yang harus dilakukan? Saya sudah melakukan entry buy. Saya rasa ini akan profit, tapi ternyata marketnya malah turun. Nah, itu yang terjadi. Ini bisa jadi membingungkan. Termasuk juga dulu saya seperti itu, sama juga. Jadi cukup bingung setelah entry naik sudah profit ya, lalu turun lagi. Malahan jadi min gitu ya. Floating min. Oke, ini sangat membingungkan sekali. Oke, ini saya bisa memahami seperti itu. Karena itu yang saya dulu rasakan seperti itu. Namun kalau teman-teman bisa mempelajari ya, bisa mendalami ya, selama ketika market ini ditembus, selama harga tidak, misalkan ini contoh kasusnya seperti ini. Ini sudah berhasil ditembus, lalu market terjun lagi ke bawah, berat ya. Nah, oke. Terjun lagi ke bawah ya. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah buy di sini. Buy. Ya, sudah buy di sana. Nah, ternyata yang diharapkan itu naik ke atas, langsung naik, ternyata turun dulu ke bawah. Terjadi floating min. Oke, itu yang teman-teman bisa lakukan dan teman-teman mahirforex.com yang bisa lakukan, yaitu hold, dibiarkan. Kenapa? Selama area support ini tidak berhasil ditembus, ya, area support ini tidak berhasil ditembus, maka ini bisa di hold kawan-kawan semuanya. Bisa di hold selama tidak berhasil ditembus, kecuali kalau structure marketnya berubah lagi seperti ini. Ya, berubah jadi turun seperti ini. Itu structure market. Kalau terjadi seperti itu, ya kawan-kawan bisa close di sini. Ya. Namun jika tidak terjadi seperti itu, misal contoh kasus masih seperti ini. Ini terjadi di GBP USD. Ini lihat teman-teman. Contoh kasusnya mirip sekali. Sangat-sangat mirip. Ya. Oke, biar jelas. Ini contoh kasusnya sangat-sangat mirip sekali ya. Nah, bisa lihat seperti ini. Tuh. Saya lihatkan lagi. Nah, lihat ini. Ya, mirip ya. Nah, ketika area support ini belum berhasil ditembus, maka kita biarkan saja. Oke, ini saya tidak entry ya di sini. Saya hanya menjelaskan saja. Kemarin tidak entry. Nah, misal ini kan area resisten sudah berhasil ditembus, ternyata malah turun. Ya teman-teman, turun membuat shadow. Kawan-kawan bisa biarkan saja selama support ini tidak berhasil ditembus, kawan-kawan semua. Nah, ini support ya. Selama support ini tidak berhasil ditembus, maka bisa dibiarkan saja. Ini potensinya bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, itu ya. Mungkin yang bisa saya jelaskan kali ini ya. Dan ini ada request lagi ya. Satu lagi, Kakanda, tip membaca tim frame yang akurat. Soalnya beda tim frame, beda dia, dan volume candlenya pada TFW1 ya, weekly itu bullish, tapi di H1 malah bearish. Itu tipnya ya Bang, mohon dijelaskan itu ya. Oke, mungkin ini saya tidak akan jelaskan sekarang ya, karena ini sudah cukup ya, 14 menit juga, dan saat ini sudah adzan Isya ya. Mungkin saya akan membahasnya sampai di sini. Yang jelas kuncinya support resisten, terus structure marketnya bisa dipelajari. Oke, selama ketika entry, ketika reversal seperti ini, ketika support belum berhasil tembus, maka kita biarkan saja. Walaupun ini seperti ini. Teman-teman bisa lihat, mungkin ini cukup membingungkan juga. Kenapa di sini ada membuat shadow ya, membuat shadow yang cukup tinggi, ya, maka akan bingung gitu ya.
pasti akan bingung ketika shadow. Tapi kalau teman-teman bisa mempelajari structure marketnya, mungkin ini tidak akan bingung ketika ada pergerakan seperti ini. Oke, yang jelas pergerakan market structure harus dipelajari. Terus yang kedua, support resisten harus dipelajari, gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa profit. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin masuk di grup Signal VIP ya, teman-teman silahkan bisa WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ya, ke 085722744026. Ini di sini ketika ada momen entry yang tepat, ini akan diposting ya teman-teman semuanya. Kemarin ini di CAD Jepang CHF Jepang Yen, lalu ada di CAD Jepang Yen. Ini profit cukup besar kemarin. CAD Jepang Yen ya. Saya lihat dulu CAD. Nah, ini. Kemarin entry di sini kita profit sekitar 1000 pip, lumayan besar, dan ini sudah take profit ya. Oke, selamat buat teman-teman ya yang ada di grup bimbingan VIP. Kemudian juga di USD Jepang Yen sama juga profit, CAD profit juga sama, alhamdulillah ya. Oke, mungkin itu dari saya. Salam sukses dan profit.